Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Putri Kesuma dengan NPM C1C020175. Di sini saya akan menjelaskan tentang revenue. Yang pertama itu ada pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah setiap kenaikan atau peningkatan manfaat ekonomis dalam suatu periode tertentu yang ditandai adanya aliran kas masuk tersebut yang mengakibatkan kenaikan aset selain kas dan atau penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan kas yang dihasilkan dari transaksi yang bukan dari aktivitas utama lebih besar daripada nilai yang tercatat, maka selisih dari nilai tercatat dengan nilai yang dibayarkan ke perusahaan. Selanjutnya ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika adanya kemungkinan atau probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Yang kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada pertanyaan tentang bagaimana jika barang atau jasa sudah diberikan tetapi uang belum diterima, maka jawabannya perusahaan tetap mengakui adanya pendapatan karena barang atau jasa tersebut sudah diserahkan. Yang kedua ada pertanyaan bagaimana dengan perusahaan yang aktivitasnya adalah memberikan perizinan aset atau berupa sewa atau bunga. Maka jawabannya adalah, maka seiring waktu saat barang atau jasa tersebut telah dimanfaatkan oleh pelanggan perusahaan akan mengakui adanya pendapatan barang atau jasa. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, untuk penjualan aset selain persediaan, transaksi tersebut akan kita akui sebagai keuntungan. Kapan kita akan mengakui adanya keuntungan itu? Maka jawabannya adalah ketika transaksi penjualan aset tersebut sudah diselesaikan. Selanjutnya, ada pengukuran pendapatan penjualan, dikurangi jumlah diskon dengan dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan perdiskonan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila A. Kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. B. Barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. C. Pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang D. Syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Pendapatan diakui segera setelah pemberi menerima pengiriman ketika yang pertama proses instalasi sederhana dan yang kedua pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Hak pengembalian oleh pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli. Metode pengakuan yang dapat digunakan adalah yang pertama, tidak mencatat penjualan sebagai sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Selanjutnya ada penjualan konsinyasi dan penjualan cicilan. Penjualan konsinyasi ini penjualan konsinyasi penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Pengiriman mendapatkan laba atas penjualan. Pengiriman mendapatkan komisi atas penjualan. Selanjutnya ada penjualan cicilan, yaitu pendapatan yang terakit dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Selanjutnya, harga jual adalah nilai kini dari imbalan ditentukan dengan mendiskonkan cicilan piutang pada suku bunga tersirat.
Elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga aktif. Itu saja penjelasan dari saya tentang revenue. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.